Lalu benarkah dua tim pasangan Capres-Cawapres mendapatkan tekanan dan seperti apa tekanan yang dimaksud? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kita Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Fahri Hamzah, dan juga anggota tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud Ahmad Baidowi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Putri, apa kabar? Baik, saya mungkin mau ke jubir anggota TPN Ganjar Mahfud, Mas, atau mungkin kita ke Waketum PKB, Gus Jasi. Gus Jasi ini bagaimana? Hasto Kristianto katanya saat ini kubu dari Ganjar Mahfud ini tengah menjalin komunikasi dengan tim Amin. Benarkah begitu? Apakah tim Amin juga merasakan adanya tekanan di Pilpres 2024? Saya belum tahu persis komunikasinya, tapi yang jelas tim Amin sejak awal ketika kita mengeluarkan narasi perubahan memang banyak hambatan, bahkan diragukan untuk bisa mendaftar. Dan kemudian ternyata memang pemilu ini ada aroma di mana di situ ada kecurangan. Itu bermula ketika putusan MK. Sehingga sampai hari-hari ini terus berlanjut persepsi publik dan kita semua. Bahkan lembaga survei juga menunjukkan 62% masyarakat Indonesia takut menyatakan pendapat. Nah, memang wajar saja kegalauan yang ada. Kubu Amin sebenarnya dari awal ingin pemilu ini menjadi terminal untuk perubahan dan sekaligus menjadi teladan bagi perbaikan demokrasi. Namun apa boleh buat, ternyata publik ditontonkan dengan kenyataan lain di mana para pengamat demokrasi dan lain-lain itu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia kian buruk. Nah, dari sinilah mungkin saja kalau Amin sih sebenarnya tekanan dalam politik itu biasa ya, asal tidak mencederai proses demokrasi yang mengakibatkan delegitimasi. Karena seperti disampaikan oleh teman PDIP, ternyata ada pasangan calon yang selundupan, kira-kira begitu. Nah ini kan kemudian kalau memperjuangkan calon yang selundupan ya harus dengan cara yang curang. Gus Jazil, kalau tadi Gus Jazil menyampaikan bahwa tim Amin ini sempat mendapatkan hambatan selama proses menuju pemilu, itu hambatan itu apakah bisa dikatakan sebuah tekanan atau seperti apa? Mungkin itu dulu yang harus ditekankan, Gus Jazil. Tentu memang ketika proses awal-awal di mana Pak Muhaimin bertemu dengan Pak Anies, kemudian mendeklarasikan diri, Pak Muhaimin pergi ke Tanah Bumbu, di situ juga ada semacam penolakan begitu, terus kemudian ada proses-proses yang lain. Nah bagi kami koalisi Amin itu harus kita antisipasi dari awal, dan alhamdulillah akhirnya kami mendaftar. Kami sudah mempunyai nomor urut, dan tentu kami berharap hari-hari ini kepada publik dan kepada tokoh-tokoh civil society untuk kemudian mengembalikan kegairahan pemilu menjadi pemilu yang jurdil, pemilu yang terpuji, pemilu yang terpercaya, bukan dari proses-proses dari awal yang hari ini mengalami kontroversi. Sekarang kan ini kontroversi pemilu luar biasa. Baik, Bang Fahri. Karena memang baru kali ini di dalam sejarah Republik ada pemilu yang model kayak gini nih. Oke, berarti Gus Jazil meyakini ya bahwa ini juga ada bentuk tekanan ya ketika proses menuju pemilu 2024 ya Gus Jazil ya. Saya mau ke Bang Fahri. Kalau Bang Fahri melihat itu juga nggak? Tanggapan terkait dengan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan ada tekanan luar biasa mohon maaf, ini dari kekuasaan. Tempat yang jauh ini di daerah Seteluk, Sumbawa Barat ini lagi hujan pula ini. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Terdengar jelas, Bang Fahri? Begini, pertama-tama cukup jelas? Terdengar jelas, Bang Fahri, silakan. Baik, pertama-tama
kalau mau mengambil contoh tekanan-tekanan, saya ini termasuk adalah korban langsung dari tekanan-tekanan pada periode yang lalu. Saya pernah diundang ceramah di UGM, sudah sampai Jogja dibatalkan karena dilarang oleh pihak rektorat. Padahal saya ini adalah wakil ketua DPR yang mengawasi sektor pendidikan waktu itu. Kedua, saya pernah diundang oleh Gubernur Sulawesi Utara mendarat di Manado, itu dikejar-kejar pakai panah, pakai tombak dan sebagainya. Dan lain-lain peristiwa pribadi yang saya alami itu sebagai pejabat negara. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Ya mereka yang berada di dalam pemerintahan yang lalu, yang sebagiannya sekarang, sebagian besar ada di koalisi nomor 1, dan juga sebagian besar ada di koalisi nomor 3. Ini yang pertama yang saya mau katakan gitu. Jadi apakah ini adalah anomali pada masa yang lalu, terutama pada periode pertama, yang alhamdulillah dengan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, hal-hal seperti ini berusaha dikurangi pada periode kedua, sehingga Pak Jokowi tidak terlalu mengikuti agenda dari kelompok-kelompok yang suka menggunakan kekuasaan itu untuk menekan. Dan alhamdulillah, makanya kami mencanangkan gagasan rekonsiliasi, jalan tengah, ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi membangun kekuatan besar agar bangsa ini kembali bersatu, dan supaya masalah-masalah yang merupakan residu dari kekuasaan pada masa yang lalu itu bisa normalisasi kembali. Jangan sampai kayak yang kemarin-kemarin itu. Kita harus menjadi negara yang moderat, kita harus membangun persatuan, kita harus kembali membangun solidaritas nasional untuk menjadi negara kuat, negara yang bisa melompat menjadi negara yang besar. Saya ini barusan di tengah-tengah masyarakat mengeluhkan kenapa posyandu tidak aktifkan. Baik. Siapa yang mengurusi ibu yang sedang hamil? Siapa yang mengurusi anak yang sekarang menjadi stunting? Itu semua dari pikiran yang harusnya pada periode ini kita bersatu untuk mengurusi masalah-masalah real rakyat. Politik yang lalu yang sudah cenderung menggunakan kekuasaan dari belakang layar, saya mohon maaf ya saya katakan ini, orang-orang yang menggunakan kekuasaan dari belakang layar harus dihentikan di masa yang akan datang. Inilah agenda kami. Jadi mohon maaf teman-teman yang sekarang terlalu banyak mengeluh, itu hanya last minute saja keluhannya. Hampir 10 tahun ini adalah agenda mereka. Baik. Sudahlah, jangan persoalkan itu lagi sekarang. Mari kita perkuat ide-ide bagaimana menjadikan negara ini negara yang bersatu dan menjadi negara besar. Gitu. Baik. Kami. Berarti Bang Fahri menilainya soal klaim dari Hasto Kristianto soal adanya tekanan di Pilpres 2024 ini maksudnya apa, Bang? Apakah ini salah satu strategi ini juga kan untuk keluhan 2 minggu terakhir. Ini kan keluhan sebulan terakhir kan. Ini kan keluhan karena tiba-tiba mereka merasa bahwa Pak Jokowi menjadi netral. Pak Jokowi tidak lagi memberi sinyal mendukung agenda-agenda di belakang layar. Kan sekarang pemerintahnya itu berada di tengah. Karena itu menurut saya apa yang sedang kita jalankan sekarang, jalankan sebagai sistem. Pemilu ini ada KPU-nya. Pemilu ini ada DKPP-nya. Pemilu ini ada Bawaslu-nya. Ada Gakumdu-nya. Macam-macam, rakyat juga makin bebas. Sosial media makin bebas. Udahlah, jangan nakut-nakutin rakyat dengan yang begitu-begitu. Sekarang mari kita berdebat bagaimana bikin rakyat tambah sejahtera, bagaimana menghilangkan stunting, bagaimana Indonesia menjadi negara superpower baru, kata teman-teman Partai Gelora. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Fahri dan juga Gus Jazil, tapi kita jeda dulu ya. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, sampai saat ini kita sudah menghubungi anggota tim kampanye nasional Ganjar Mahfud, tapi sampai saat ini kami masih menunggu kehadiran dari yang bersangkutan. Kita harapkan bisa bergabung di dialog sore hari ini, tapi sambil kita menunggu kehadiran dari perwakilan Ganjar Mahfud, saya mau menuju ke Gus Jazil terlebih dahulu. Gus Jazil, kok tadi Gus Jazil menekankan bahwa ada aroma tekanan dari kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud oleh Gus Jazil ini memang kekuasaan konteks dari dalam negeri atau kekuasaan di luar negeri? Jadi gini Pak, kecurangan terbaik di dalam pemilu, di dalam sejarah pemilu Indonesia, itu kecurangan yang dilakukan ketika Orde Baru.
yang selama 32 tahun yang kemudian ditumbangkan oleh Pak Fahri yang sekarang sedang melakukan rekonsiliasi. Jadi di dalam tubuh Pak Fahri itu memang sekarang ada anasir Orde Baru sebenarnya yang sekarang dikemas sebagai rekonsiliasi. Nah, kalau kita bicara adu gagasan, adu pengalaman, seandainya wapresnya itu Pak Fahri begitu lebih bisa saya terima itu. Karena coba misalkan kita bandingkan ya Pak Gibran dengan Pak Fahri yang sudah menjadi pimpinan DPR, pimpinan nasional. Nah, tiba-tiba saja dikalahkan oleh tokoh yang diakui sendiri kurang punya pengalaman. Jadi di mana yang disebut dengan adu track record, pengalaman, pendidikannya juga nggak setinggi Pak Fahri. Nah, oleh sebab itu menurut saya apa yang terjadi di masa lalu ketika Orde Baru itulah yang menjadi titik pelajaran supaya tidak terulang di era reformasi. Nah, rupa-rupanya ini semua pengamat juga menyampaikan, bahkan lembaga survei juga mengatakan indeks demokrasi kita ini menurun. Ini di era reformasi ujung. Nah, yang saya khawatirkan justru hasil pemilu nanti tidak terpercaya. Karena diawali dengan proses-proses yang secara konstitusi maupun pendapat publik itu menunjukkan adanya kecurangan. Nah, bagi pihak Amin dari awal sudah kami antisipasi itu sehingga kami tidak terlalu risau karena saya yakin betul, pasangan Amin yakin betul bahwa tema perubahan ini menjadi sesuatu yang akan bergulir terus. Oke, Gus Jazil. Nah, di antara saya pikir contoh terbaik dari adanya tekanan ini ya Pak Fahri itulah menurut saya. Oke, Gus Jazil, tekanan yang dimaksud oleh Gus Jazil, pertanyaan saya belum terjawab. Ini dari kekuasaan atau kekuasaan mana yang dimaksud? Kekuasaan dalam negeri atau luar negeri atau seperti apa? Ya, kekuasaan yang sekarang anaknya menjadi calon wakil presiden. Itu kekuasaan tertinggi yang berdampak pada luar dan dalam negeri menurut saya. Dan itu belum pernah dialami sepanjang sejarah Indonesia. Sekali lagi belum ada pengalaman. Jadi wajar saja bukan hanya pasangan Amin, tapi tokoh-tokoh demokrasi itu juga mengkhawatirkan soal-soal kecurangan yang akan terjadi. Baik Gus Jazil. Kita tangkap poinnya. Bang Fahri, mungkin komentar Anda Bang Fahri terkait pernyataan Gus Jazil tadi bahwa adanya dugaan kecurangan pada pemilihan calon wakil presiden Gibran. Seperti apa tanggapannya Bang Fahri? Jadi gini, memang yang tidak diduga-duga oleh seluruh dunia adalah bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa bersatu. Ini seluruh dunia juga sakit perut. Nggak ada yang tahu ini bahwa dua musuh ini bisa bersatu. Nggak ada ceritanya ini sebenarnya. Itu yang bisa bikin kaget seluruh dunia. Satu, yang kedua, dua orang ini tiba-tiba ada agenda mau menutup smelter-smelter pengelola sumber daya alam Indonesia di luar negeri. Karena kalau kita berhenti mengekspor bahan mentah, itu mulut dari smelter yang ada di Eropa, di Amerika, di Cina, di Korea, di Jepang itu semua akan tutup itu. Dan itu bikin marah tentunya, kekuatan luar tentu bereaksi keras. Soal Gibran dan sebagainya itu ada teknis saja pintu masuk. Yang lainnya sebenarnya ini ada kekuatan yang takut dengan bersatunya dua kekuatan yang tadinya jadi musuh. Mereka berharap harusnya Prabowo itu selalu diposisikan sebagai musuh, sebagai oposisi yang kalah. Di-reserve oleh kekuatan-kekuatan global ini sebagai pihak yang kalah. Nah, sekarang ini pihak yang tadinya memang direncanakan untuk jadi kalah akan menang. Inilah yang bikin sakit perut seluruh dunia ini. Nyala-nyalain Gibran segala macam itu omong kosong itu. Mereka yang tidak mau ada calon seperti Fahri Hamzah, mereka yang membuat threshold tinggi. Mereka yang membuat barrier to entry-nya tinggi sehingga orang seperti Fahri Hamzah, orang Sumbawa nggak bisa nyalon, mereka yang bikin kok. Sekarang kelakuan mereka ini menyebabkan Prabowo dan Jokowi bersatu. Dan itu yang menakutkan, apa boleh buat. Tapi kita sebagai bangsa tidak bisa tidak. Kita katakan ini waktunya bersatu, berhenti bertengkar. Negara harus terkonsolidasi, negara harus mengambil jalan kesejahteraan.
dan kemakmuran, kesemerataan bagi semua, ini yang ditakuti orang. Kita akan bagi ekonomi kita untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pemain-pemain besar di luar negeri. Itu kok masalahnya kok. Yang saya lihat begitu. Saya Kenapa koreksi. ada yang terganggu Tidak ada yang karena nggak takut, menyangka bahwa Pak Prabowo dan Jokowi bersatu. Oke, silakan Gus Saya Jazil. koreksi ya, tidak ada takut dengan pasangan itu. Yang ditakutkan itu justru proses demokrasi yang semakin menurun. Itu saja sebenarnya, nggak takut. Karena koalisi Pak Jazilul, perubahan dari demokrasi awal, tidak kita titipkan di tangan satu orang. Demokrasi kita titipkan dalam sistem. Teman-teman Anda masih ada di dalam kabinet semuanya. Masih bisa ketemu presiden, masih bisa manggil KPU, masih di komisi-komisi, masih bisa manggil DKPP, masih bisa manggil polisi, Bawaslu. Semua ada dalam sistem, jangan dibesar-besarkan karena ada Anda di dalam sistem. Kami ini di luar sistem, tidak punya akses kepada kekuasaan. Tidak bisa loh, kata manggil siapa Bawaslu, Pak tidak Fahri bisa manggil sekarang ada KPU. di dalam sistem yang kuat. Enggak dong, kita belum ada Pak anggota Fahri kok DPR. masih, Kita belum ada jadi Pak menteri di Fahri kabinet. ini Oke, coba merasa satu-satu ada di dulu, luar Bang Fahri. sistem Bagaimana Bang Fahri, padahal Gus Jazil kekuasaan satu-satu dulu. Tidak ada caranya. Bang Fahri, silakan Gus Jazil. Satu-satu dulu, nanti tidak Ya, terdengar Kak. jelas nanti diskusinya. Ya justru itulah kenapa. Pertama ya, kami tidak sedikit pun takut, tidak. Oke. Bahwa semua proses kita inginkan menjadi jurdil. Lah Pak Fahri ini kan tokoh reformasi yang sekarang ingin menghadirkan orde baru. Oke. Meskipun dicuci tangannya oleh Pak Fahri, publik juga tahu. Itu satu. Yang kedua, meskipun mau di MK, mau orang berpendapat apapun, Gibran itu anak presiden. Nah, oleh sebab itu nggak bisa dipungkiri bagi kami, akan kami tetap hadapi dengan berharap kepada publik dan kita semua tidak terulang kecurangan seperti gaya Orde Baru. Gaya Orde Baru itu kan intimidasi. Gaya Orde Baru itu menakut-nakuti. Gaya Orde Baru itu kan gagah-gagahan. Oke. Jadi kita nggak takut Pak Fahri, kita tetap gagah meskipun di luar atau di dalam Bukan. pemerintahan. Yang Oke, kita baik. inginkan Pak Jazilul ini Iya, kan Gus Jazil, kelamaan Bang Fahri, keinginan publik kita Prabowo tahan dulu. tidak Gus jadi Jazil, gitu Bang Fahri, kita tahan dulu. Coba Dan kita jangan terlalu tanyakan, yakin Gus Jazil, Bang Fahri, bahwa akan menang, kita harus nggak juga. coba berbagi dulu ya di Makanya sini ya, jangan- karena waktu jangan terbatas. terlalu yakin. Gus Jazil, Bang Fahri, saya mau menuju ke Mas Adi Praetno terlebih dahulu, pakar politik. Mas Adi, kalau kita lihat pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyatakan ada tekanan dari kekuasaan. Ini pernyataan dari Mas Hasto ini apakah bentuk dari strategi pemenangan menuju pemilu atau sebetulnya memang data yang terjadi di lapangan? Kalau menurut Mas Adi? Ya, saya kira tentu teman-teman PDIP yang tahu persis ya apa yang dimaksud dengan ada tekanan, ada intimidasi dan seterusnya. Publik kan sebenarnya menunggu betul apa yang disebut dengan adanya tekanan-tekanan dan intimidasi itu. Karena memang kita juga menginginkan bagaimana proses politik dan proses pemilu kita menuju 2024 itu bisa berjalan secara transparan dan demokratis itu saja. Tentu variabel-variabel dan indikasi politiknya itu harus terukur ya, dan tentu saja harus bisa dipahami secara umum. Oke. Baik, Teman-teman sayang PDIP. sekali ya komunikasi kita terputus. Kita akan tetap mencoba lagi untuk menghubungi Mas Adi Praetno. Kita lanjutkan mungkin ke Fahri ya? Bang Fahri dulu. Bang Fahri, gimana tadi tanggapannya soal adanya kemungkinan nih Orde Baru yang akan terulang Ya, lagi? jadi ada insiden-insiden ini, Pak Jazilul ini sahabat saya yang sangat dekat ini. Sebenarnya tadinya kita ingin waktu kami masuk ke koalisi Prabowo ada Bang Jazilul di situ. Saya udah bermimpi akan bergandengan tangan bermesraan, ternyata dia keluar. Itulah yang menyebabkan akhirnya kami berhadap-hadapan. Tidak ada alasannya kita berhadap-hadapan sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Sistem ini memang tidak sempurna. Ada threshold, presidential threshold 20% yang menyebabkan orang-orang seperti saya tidak bisa mencalonkan diri, padahal saya sudah dicalonkan oleh partai saya, dan terpaksa kita membatasi diri atau mencalonkan orang yang terbatas. Hanya 6 manusia Indonesia dari 285 rakyat Indonesia sekarang yang akan ada di kotak coblosan Pilpres 2024 yang akan datang. Anda bayangkan itu. 6 nama itu datang out of the blue. Kita nggak tahu bagaimana caranya nama itu tiba-tiba ada dalam kotak suara. Apa boleh buat? Ini sistem yang kita buat. Saya juga kecewa kenapa Anies Baswedan masuk kotak.
Kenapa Muhaimin masuk kotak, kenapa Ganjar masuk kotak, kenapa Mahfud MD masuk kotak, kenapa Prabowo saja, kenapa Gibran saja, saya kenapa tidak? Ini sistem yang kita buat, sehingga kita harus membuat pilihan-pilihan, dan jangan dong pilihan ini disalahkan kemana-mana. Kalau kita berbicara kecurangan, periode kedua Prabowo lawan Jokowi, yang akan jadi calon presiden adalah Jokowi, yang jadi presiden waktu itu adalah Jokowi, dan dia tidak cuti, dia jadi presiden, dia sekaligus jadi kandidat. Seluruh pejabat sipil dan militer di Republik ini tahu bahwa Jokowi akan jadi presiden lagi. Mana yang mungkin curang dari sekarang yang Jokowi akan berhenti dan yang akan terpilih adalah Prabowo yang merupakan lawan dia. Memang ada anaknya di situ, tapi kuat mana anak sama orang yang akan berkuasa, dan yang berkuasa ini bukan anaknya dan bukan dia, tapi orang yang pernah memusuhi dia, yang saya kira dalam rentang waktu yang panjang Pak Jokowi pernah juga dipakai untuk menyerang Prabowo, orde baru. Ternyata dua orang ini saling mencintai. Orang ini bisa dekat. Jadi ini debat tentang apa sebenarnya tidak jelas. Bang Fahri. Lebih baik Artinya menurut saya, benci bisa jadi cinta ya Bang Fahri ya? Bagaimana kita mensejahterakan rakyat, memakmurkan kehidupan bangsa, itu yang penting. Baik, benci bisa jadi cinta nih. Jangan-jangan nih berdebat saat ini nanti bisa jadi kawan nih Gus Jasi sama Bang Fahri. Tapi nanti kita lanjutkan lagi ya pembicaraan kita. Usai jeda berikut kami masih akan kembali. Oke, kita langsung lanjut ke Mas Adi Praitno, sudah bergabung bersama kami. Mas Adi, pertanyaan saya tadi yang menggantung dan belum terjawab, ini pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyatakan ada tekanan dari kekuasaan, ini konteksnya bisa diartikan memang ini adalah strategi dari pemenangan menuju pemilu 2024 atau memang ini data fakta yang terjadi di lapangan? Ya, saya kira memang secara pasti yang tahu apakah memang ada tekanan, ada intervensi yang disampaikan oleh teman-teman PDIP, tentu teman-teman PDIP sendiri yang tahu. Tapi yang jelas tidak mungkin sekelas Pak Sekjen itu menyampaikan ke publik kalau memang tidak didasarkan pada fakta-fakta faktual. Tentu secara umum kita semua, rakyat Indonesia dan publik, ingin tahu persis sebenarnya seperti apa bentuk ancaman ataupun intimidasi politiknya itu. Dulu memang sempat muncul teman-teman PDI itu merasa terintimidasi ketika ada sejumlah oknum aparat tertentu misalnya datang ke kantor mereka menanyakan aktivitas dan seterusnya. Apakah itu yang kemudian disebut dengan ancaman, ataukah jangan-jangan misalnya ketika ada baliho, ada billboard di sejumlah tempat yang itu terkait dengan Ganjar dan Mahfud juga diturunkan oleh pihak-pihak tertentu yang dianggap tidak bertanggung jawab. Seperti halnya misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud ataupun pasangan Amin, itu juga di berbagai tempat konon gitu ya. Itu juga dalam tanda kutip mendapatkan gangguan sehingga tidak bisa berjalan, kemudian tempatnya tiba-tiba dibatalkan atau dipindahkan di tempat yang sebenarnya tidak masuk akal. Ini yang saya kira memang sedang ditunggu betul oleh publik karena kepentingannya adalah siapapun nanti yang menang di Pilpres 2024 adalah mereka yang sebenarnya mendapatkan respon dan aplaus yang cukup luar biasa bahwa presiden terpilih kita itu, wakil presiden terpilih kita itu adalah melalui proses-proses yang ajat, demokratis dan beradab tentu saja. Dan pastinya kita semua tidak mau siapapun nanti yang menang jadi presiden atau wakil presiden, tapi terus-menerus dibully, terus-menerus kemudian dapat olok-olok. Oleh karena itu, sepanjang tahapan dan menuju kampanye 2024 yang akan dimulai pada tanggal 28 November ini, maka proses-prosesnya menurut saya harus dihilangkan dari anasir-anasir yang serba tidak demokratis seperti ancaman, seperti intimidasi dan seterusnya. Tapi sekali lagi yang bisa membuktikan secara faktual itu semua adalah teman-teman yang merasa saat ini itu terancam. Kan hanya itu saja, Mbak, yang paling mungkin bisa kita tunggu ke depan seperti apa. Baik, Mas Adi, ini kan kayaknya agak sedikit blunder ya, karena Hasto ini kan adalah bagian dari partai penguasa, begitu kemudian mengaku diklaim mendapatkan tekanan kekuasaan. Kalau Mas Adi sendiri melihatnya ini tekanan ini dari mana sih sebenarnya? Ya, kekuasaan saat ini kalau mau jujur ya banyak. Semua menjadi bagian dari kekuasaan, kecuali PKS dan kecuali Partai Demokrat. PKB itu kekuasaan, PDIP itu juga kekuasaan, Presiden juga kekuasaan. Cuman di antara sekian banyak unsur-unsur kekuasaan ini, kira-kira siapa yang kira-kira punya potensi untuk melakukan tekanan-tekanan itu? Pasti publik berasumsi adalah bidang eksekutif dalam hal ini yang mampu melakukan aksentuasi itu semua.
Oleh karena itu, ketimbang memang saling tuding siapa yang melakukan tekanan dan ancaman itu, sebaiknya memang pihak-pihak yang merasa terancam dan dirugikan sampaikan kepada publik apa indikasi, apa parameter yang disebut dengan ancaman itu. Karena terus terang saja, orang awam seperti kita yang melihat dari jauh tidak tahu apa yang disebut dengan ancaman itu. Mungkin ada, tapi kalau tidak ditunjukkan buktinya, ya pastinya akan menjadi sesuatu yang akan menggantung dan terus menjadi pertanyaan penting. Oke, artinya pembuktian dari pernyataan Sekjen PDIP itu harus dibuktikan ya Mas Adi ya. Saya mau ke Gus Jazil kalau gitu. Gus Jazil, ini kan sempat disampaikan juga ya oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto bahwa PDI Perjuangan ini tengah menjalin komunikasi dengan tim Amin. Nah tadi kan Gus Jazil mengatakan ini belum dapat datanya nih. Tapi kan kita tahu realita politik hari ini Gus Jazil ada pertemuan antara Pak Yusuf Kalla dengan Ganjar Pranowo. Apakah itu merupakan bagian dari komunikasi itu atau seperti apa, Gus Jazil? Saya tidak tahu persisnya apakah itu berbicara soal kecurangan atau hal yang lain. Namun yang jelas ini hanya perasaan saja. Kira-kira pasangan Amin dengan pasangan Pak Ganjar itu merasa satu nasib, kira-kira begitu. Karena memang hari ini menghadapi kekuasaan yang kuat. Tapi sekali lagi ini bukan dengan nada yang curiga. Tapi nada untuk waspada dan hati-hati. Seperti saya sampaikan tadi. Supaya kejadian dari Orde Baru tidak kembali lagi. Saya cukup meyakini sih. Karena di situ ada Pak Fahri Hamzah yang akan kira-kira menghalau jika ada kecurangan-kecurangan itu. Tapi kan saya tidak tahu persis seberapa kuat misalkan Pak Fahri Hamzah yang ada di dalam itu nanti mampu mengendalikan atau menghapus kecurangan. Sebab begini Pak, kan nggak mungkin membersihkan sesuatu dengan sapu yang kotor gitu. Pak Fahri ini sapu yang bersih, sekarang campur di sapu yang kotor. Kan ada giumnya itu, mana mungkin kita akan membersihkan sesuatu dengan sapu yang kotor. Baik, nah Bang Fahri. Itulah yang hari ini terjadi di pendapat publik. Baik, gimana Bang Fahri? Menurut Gus Jazil, mampukah untuk mengendalikan atau menghapus kecurangan-kecurangan, dugaan kecurangan tersebut? Jadi pertama-tama kami di pihak Pak Prabowo ini adalah pihak yang dikalahkan berkali-kali. Ya, dan biasanya pihak yang dikalahkan adalah pihak yang dicurangi berkali-kali. Karena itulah sebenarnya kami ini kalau dituduh curang belum punya pengalaman curang. Jadi kalau dituduh akan curang itu belum pernah punya pengalaman curang. Dan jeleknya kami dituduh curang oleh pihak yang sangat berpengalaman curang begitu. Jadi jangan-jangan ini ada fantasi dari mereka yang terbiasa curang dan kebiasaan curangnya itu tidak akan berlanjut lagi di masa yang akan datang, makanya ini marah-marah begitu, kira-kira begitu. Ini bukan Pak Jazilul ya, ini ada pihak lain ini yang saya maksudkan ini. Bang Fahri, tapi kalau tadi ini menarik pernyataan. Jadi gini, makanya sebenarnya kalau menurut saya serahkan kepada sistem, karena Pak Jokowi sekarang ini adalah bukan lagi incumbent. Jangan kita mendramatisir kelakuan kepada kita. Saya kemarin Pak, ada seminar di satu tempat, tadinya diselenggarakan di dalam kampus, tiba-tiba pindah keluar kampus. Padahal kampus itu adalah kampus, saya ini kan kader Muhammadiyah. Saya dengar itu kampus Muhammadiyah itu katanya tidak berkenan karena saya mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Akhirnya acaranya dipindahkan ke keluar kampus. Loh saya nggak teriak-teriak, ngapain? Saya bilang itu mungkin masalah teknis pada orang-orang tertentu, silakan aja. Saya nggak akan melo-melo bilang wah ini begini, enggak akan. Kita lihat ke depan, kita bersatu sekarang, kita gabung kekuatan besar ini, mengkonsolidasi bangsa untuk bersatu, rekonsiliasi, kita kerjakan yang kita mau kerjakan. Jangan lagi mau didikte oleh orang lain. Itulah politiknya jalan tengah nomor 2 ini. Saya kira mendingan kita ke sana berpikirnya daripada kita saling tuduh yang tidak-tidak, orang yang nggak pernah curang dituduh curang oleh yang terbiasa curang.
Ini repot ini kalau kayak begini. Oke, baik, Bang Fahri, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang ingin kita ajukan, tapi sayang sekali karena waktu terbatas, mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Fahri, Gus Jazil dan juga Mas Adi Praetno sudah Mohon bergabung maaf bersama semuanya. kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Siap, sama-sama, Dari sukses di bawah. dapil.